Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam kondisi sehat. Menemani aktivitas pagi Anda, saya Rian Kaputra kembali hadir dengan beragam informasi hangat dan menarik di antaranya. Kebakaran terjadi di apartemen Basura Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu sore. Yang pertama, Presiden Jokowi menegaskan pemilu akan digelar 14 Februari 2024 dan tidak ada mengenai perpanjangan jabatan presiden menjadi 3 periode. Sekelompok pemuda yang melakukan sahur on the road di Samarinda, Kalimantan Timur, ricuh. Terpleset saat hendak pulang ke rumah di jalan sebuah permukiman di Ciracas, Jakarta Timur, seorang bocah terlindas mobil. Dan pemirsa, inilah seputar iNews Pagi selengkapnya. Balap liar di bypass Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur dibubarkan polisi. Lebih dari 35 unit motor dan pemiliknya berhasil ditangkap dan digiring ke kantor polisi. Ratusan remaja yang sedang menonton dan mengikuti aksi balap liar di bypass Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini lari kocar-kacir melihat rombongan petugas kepolisian datang. Pebalap liar ada yang kabur ke dalam kebun tebu. Dikejar petugas, mereka melarikan diri hingga meninggalkan motornya di tengah kebun tebu. Puluhan pembalap liar berhasil ditangkap dan dihentikan petugas. Setelah ditilang, puluhan remaja pelaku balap liar ini mendorong motornya menuju Mapolsek Mojo Agung sejauh 2 km dari lokasi balap liar. Motor ditahan petugas dan bisa diambil setelah Hari Raya Idul Fitri. dengan adanya balap liar ini cukup membahayakan baik dari pengguna jalan lain maupun bagi pembalap liar sendiri, khususnya pengguna jalan lain. Dia nggak tahu apa-apa lewat, tahu-tahu ada yang mencegat, menghentikan sehingga mengganggu perjalanan mereka. Hasilnya seperti apa, Nan? Hari ini kita amankan sekitar 25 kendaraan, ya tentunya dengan spek yang tidak sesuai dengan standarnya kita amankan, kemudian akan kita lakukan penindakan, kemudian akan kita keluarkan setelah Lebaran. Petugas memberi pembinaan dan efek jera agar puluhan pembalap liar ini tidak mengulangi lagi perbuatannya yang bisa membahayakan pengguna jalan dan pebalap liar. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sekelompok pemuda yang melakukan sahur on the road di Samarinda, Kalimantan Timur, ricuh. Sejumlah warung pedagang terkena imbas kerusuhan. Video amatir ini memperlihatkan sebuah kericuan yang terjadi di Jalan Lambu Mangkurat, Samarinda Kota, Minggu pagi. Di dalam video berdurasi 2 menit itu, nampak kemarahan seorang pedagang nasi kuning yang warungnya ikut terkena imbas perkelahian anak-anak muda yang melakukan sahur on the road. Kegiatan rutin yang membangunkan warga untuk sahur dengan menggunakan musik disco dengan berkendara ugal-ugalan di jalan yang kerap dilakukan anak-anak muda ini sangat meresahkan warga. Terbalik menghalang jalan. Nah di situ saya rekam. Ini ada apa? Kok sepertinya ada tindakan yang di luar dari biasanya seperti itu. Kemudian tidak lama ternyata saya dengar itu ada selisih paham mungkin ya antara pemuda yang membangunkan sahur on the road atau membangunkan sahur itu. Nah kemudian tidak lama langsunglah terjadi baku hantam. Ada beberapa pemuda yang memukulin mobil yang menghalang jalan. Warga berharap aparat yang berwenang untuk menertibkan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar, iNews melaporkan. Sejumlah warga saling dorong saat rebutan takjil di rumah makan berbuka gratis di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga berdesakan untuk mendapatkan takjil buka puasa di sebuah rumah makan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Mereka rela berdesakan karena takut tidak mendapat bagian dari 200 porsi makanan berbuka yang disediakan. Agar tidak menimbulkan antrian panjang, pihak pengelola membuka gerbang dan mengizinkan warga masuk satu persatu.
Kebanyakan para pengantri berasal dari kalangan kurang mampu seperti para tukang becak, anak jalanan, ojek online, dan ojek pangkalan. Terpleset saat hendak pulang ke rumah di jalan sebuah permukiman di Ciracas, Jakarta Timur, seorang bocah terlindas mobil yang tengah melintas. Pengemudi mobil tak menyadari telah melindas korban. CCTV memperlihatkan seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun terlindas mobil yang tengah melintas di Jalan Manunggal 2 Ciracas, Jakarta Timur. Peristiwa berawal saat sang bocah yang baru saja bermain bersama teman sebayanya hendak pulang ke rumah saat menyeberang jalan. Namun, bocah tersebut tersandung dan terjatuh di aspal. Naas, minibus yang melintas kemudian melindas korban. Pengemudi bahkan sempat tidak menyadari telah melindas korban dan terus berjalan hingga dikejar warga. Korban selamat setelah langsung ditolong warga sekitar untuk dievakuasi ke rumah sakit. Ibu korban mengaku akibat peristiwa ini, anak laki-lakinya mengalami cedera di bagian kepala. Dikejar tuh mobilnya, katanya gini, Pak, tolong ya, tolong ini. Bapak nabrak anak kecil tuh di depan katanya. Saya kan masa nabrak deh, soalnya nggak ngeliat posisinya, nggak ada siapa-siapa di bawah. Oh gitu, jadi yang bawa mobil nggak berasa ya? Lihat itu temannya udah melaju ke depan, gitu kan dia gitu. Habis itu, tolong ya Pak, tolong dibawa ke rumah sakit ini, tanggung jawab. Ya saya tanggung jawab katanya. Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak keluarga mengaku telah mendapat pertanggungjawaban dari pengemudi yang menabrak. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kebakaran terjadi di apartemen Basura Jatinegara, Jakarta Timur Minggu sore. Diduga kebakaran disebabkan oleh kendaraan yang terparkir di halaman basement apartemen. Kebakaran terjadi di basement apartemen Basura di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur Minggu sore. Diduga kebakaran berasal dari kendaraan yang terparkir di dalam basement. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api dan mengeluarkan asap pekat dari dalam basement dengan blower. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait wacana penundaan pemilu di depan para menteri pada rapat persiapan pemilu dan pilkada serentak. Jokowi menegaskan pemilu akan digelar 14 Februari 2024 dan tidak ada rencana mengenai perpanjangan jabatan presiden menjadi 3 periode. Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya. Hujan deras disertai angin kencang menghantam rumah warga dan prasarana umum di Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Kami kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Nggak semua bisa kita kendalikan.
Tapi kita punya pilihan. Salut untuk kamu yang memilih untuk tetap happy. Tetap happy internetan dengan isi ulang happy dari Tri. 2 GB hanya Rp5.000. Beli perdana happy, nikmati kuota besar, harga hemat. Dunia Tri, kekuatanku. Yakin hanya memberikan si kecil setengahnya? Saya pilih Enfagrow E+ MFG M Pro dengan DHA lebih tinggi. Yuk Bu, dukung kembangkan tidak hanya kecerdasan akademis, namun juga emosional dengan stimulasi yang tepat. Andai dia bisa pakai baju baru Ramadan ini. Mah, baju ini masih bagus kan? Masih dong, kan Mama cuci pakai Vani setiap hari. Yeay! Wah, untuk keluarga yang lain gimana, Mah? Mama punya ide. Vanish, hilangkan berbagai noda, rawat warna tetap cerah agar baju terlihat seperti baru. Cerahnya bajumu, cerahkan senyum mereka di bulan Ramadan. Bahagia berbagi baju bersama Vanish. Salut untuk kamu yang memilih untuk tetap happy. Tetap happy internetan dengan isi ulang happy dari Tri. 2 GB hanya Rp5.000. Beli perdana happy, nikmati kuota besar, harga hemat. Dunia Tri, kekuatanku. Temukan inspirasi penuh arti bersama kisah meraih cita-cita di Uni. Merekatkan persahabatan bersama Yowis Band. Merasakan tulusnya cinta di Wedding Agreement The Series. Dan berbagi kepedulian di pintu surga terakhir. Amin. Streaming semuanya di Ramadan ini bersama Disney Plus Hotstar. Lelah karena baru aja lari maraton? Maraton? Tak mungkin, saya sering kelelahan. Pusing kunang-kunang karena naik roller coaster? Roller coaster? Enggak, saya pusing kunang-kunang hampir tiap hari. Lelah dan pusing kunang-kunang, mungkin ini tanda kekurangan zat besi. Minum Sangobion bila perlu. Kombinasi zat besi, vitamin, mineral pembentuk sel darah merah, bantu hilangkan gejala kurang darah. Aktifkan harimu. Sangobion. Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Milka. Bukan. Malaika. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Ini gimana? Ini bagusan kacamata ini. Ini aja. Pakai poin aku aja ya. Tim Pedasyalis terdiri dari ibu dan sambal ABC. Dari bahan asli Indonesia dan digiling ala tradisional. Sambal ABC, lezatnya sama, kini dengan tampilan baru. Nggak semua bisa kita kendalikan. Tapi kita punya pilihan. Salut untuk kamu yang memilih untuk tetap happy. Tetap happy internetan dengan isi ulang happy dari Tri. 2 GB hanya Rp5.000. Beli perdana happy, nikmati kuota besar, harga hemat. Dunia Tri, kekuatanku. Temukan inspirasi penuh arti bersama kisah meraih cita-cita, merekatkan persahabatan. Merasakan tulusnya cinta dan berbagi kepedulian di Ramadan ini. Untuk menjaga diri kita dan orang-orang yang kita cintai, kita wajib melakukan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mulai dari diri sendiri untuk Indonesia. Saya kangen dia, biar nafasnya pengik. Salut untuk kamu yang memilih untuk tetap happy. Tetap happy internetan dengan isi ulang happy dari Tri. 2 GB hanya Rp5.000. Beli perdana happy, nikmati kuota besar, harga hemat. Dunia Tri, kekuatanku.
Kembali di seputar News Pagi, hujan deras disertai angin kencang menghantam rumah warga dan prasarana umum di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Selain memporak-porandakan rumah dan atap rumah warga, angin kencang juga menumbangkan pohon besar hingga baliho. Angin puting beliung menerjang Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu. Angin kencang dan hujan deras menyebabkan kerusakan. Etalase para pedagang berterbangan terbawa angin. Angin kencang juga membuat puluhan rumah warga rusak. Angin kencang juga menumbangkan baliho, merobohkan beberapa pohon besar sehingga menimpa rumah warga. Tidak sedikit rumah warga yang mengalami rusak berat akibat tertimpa pohon. Hujan-hujannya mulai 4:30 itu, jam 5 tapi kejadiannya di sini apanya? Rumah ibu rusak apanya? Atapnya nih Pak, atap rumah dalam ini kan sama garasi nih Pak. Terangkat semuanya Pak. Terangkatnya pun jauh pula itu sampai ke sana. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai lebih dari ratusan juta rupiah. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda melaporkan. Bagi nasi kotak untuk berbuka puasa di Majalengka, Jawa Barat diwarnai rebutan warga. Aksi sosial dari istri Bayangkari dilakukan tanpa ada pengawalan petugas kepolisian. Aksi berebut nasi kotak oleh warga terjadi setelah istri Bayangkari Polres Majalengka membagikan nasi kotak sebagai kepedulian kepada masyarakat di saat pandemi COVID-19. 200 nasi kotak dalam sekejap langsung habis. Bahkan warga pun mendatangi kendaraan yang membawa nasi kotak karena takut tidak kebagian nasi kotak di Taman Mujul, Kelurahan Mujul, Majalengka, Jawa Barat. Aksi kepedulian istri anggota Polri terhadap masyarakat, ojek online dan tukang becak dilakukan di 3 titik, yaitu di perempatan Pasar Balong, perempatan Mason, dan Taman Mujul. Pembagian nasi kotak saling rebutan karena warga takut tidak kebagian dan juga karena tidak adanya pengawalan dari petugas kepolisian. Sementara Ketua Istri Bayangkari Polres Majalengka mengaku membawa sedikit nasi kotak, sementara warga yang datang lebih banyak. Nasi, ini kayaknya kelihatan pada rebutan ya? Iya. Kenapa rebutan nasinya Pak? Nggak ada yang ngatur. Nggak ada yang ngatur, tapi udah dapat? Dapat 1. Dapat 1, yang lainnya belum? Belum. Aksi peduli untuk berbuka puasa oleh istri Bayangkari Polres Majalengka akan terus dilakukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Seorang remaja dan anak di bawah umur terekam CCTV mencuri sepeda motor di sebuah minimarket di Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku merusak kunci motor kemudian kabur membawa sepeda motor korban. Pencurian sepeda motor di sebuah minimarket Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten terekam kamera CCTV Sabtu pagi. Aksi pencurian sepeda motor dilakukan oleh seorang remaja dan anak di bawah umur. Layaknya pencuri profesional, mereka beraksi menggunakan kunci letter T. Dalam aksinya, satu pelaku yang diketahui masih di bawah umur mendekati sepeda motor korban dan mencoba merusak kunci kotak. Meski sudah mencoba merusak kunci kotak sepeda motor korban, namun pelaku gagal karena tidak kuat mematahkan kunci kotak sepeda motor. Kedua pelaku pun akhirnya bertukar posisi. Pelaku yang masih remaja kembali mencoba mengeksekusi sepeda motor. Hanya dalam waktu hitungan detik, kontak sepeda motor berhasil dijebol. Kedua pelaku langsung kabur membawa sepeda motor korban yang diketahui milik pegawai minimarket. Kondisi lingkungan yang masih sepi saat pagi hari membuat kedua pelaku dengan leluasa menggasak sepeda motor korban yang terparkir tepat di pintu minimarket. Saya masuk pagi, saya proses pagi, setelah proses pagi saya cek keluar, motor saya udah nggak ada. Pas saya cek CCTV itu yang malingnya anak kecil, yang satu di bawah umur, 2 orang. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan pencurian sepeda motor ke Polsek Cisoka. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap supaya sepeda motor korban segera kembali. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Satu keluarga tercebur Sungai Brantas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur saat menyeberangi sungai. Akibatnya, ayah dan ibu tewas tenggelam dan seorang anak selamat.
Ditemukan satu korban. Sesaat setelah tercebur Sungai Brantas di Desa Megaluh, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Imro'atul Azizah 38 tahun ditemukan tersangkut perahu warga yang sedang memancing. Oleh warga, jasad korban dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Sementara sang suami Muhammad Iswayudi 39 tahun masih hilang dan belum ditemukan. Petugas BPBD Kabupaten Jombang dengan dibantu warga berusaha melakukan pencarian dengan menyisir area tengah maupun tepi Sungai Brantas. Peristiwa kecelakaan bermula saat korban sekeluarga mengendarai sepeda motor yang sedang dalam perjalanan ke kota Jombang. Korban memilih jalur alternatif dengan menyeberangi Sungai Brantas menggunakan jasa perahu penyeberangan. Saat menaiki perahu, korban diduga lupa mematikan sepeda motornya sehingga saat berada di tengah sungai, tanpa sengaja, anak korban menarik gas sepeda motor yang mereka duduki di atas perahu. Seketika sepeda motor melompat ke sungai sehingga ketiganya langsung tercebur bersama sepeda motornya. Anak korban berhasil diselamatkan, namun kedua orang tua tenggelam dan menghilang. Salah satu jasad korban ditemukan setelah tersangkut perahu warga yang memancing, sekitar 300 meter dari lokasinya tenggelam. Tim SAR gabungan sudah berhasil mengevakuasi satu kendaraan bermotor korban yang sudah dilakukan verifikasi oleh pihak kepolisian bahwa memang betul itu kendaraan korban. Kasus kecelakaan tersebut kini masih ditangani petugas dari BPBD dan petugas dari Polsek Megaluh, Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar mimbar bebas di kawasan Patung Kuda, Jakarta untuk membahas aksi tuntutan penolakan penundaan pemilu pada 21 April mendatang. Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar mimbar bebas di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada hari Minggu kemarin. Mimbar bebas ini digelar dalam rangka untuk membahas aksi unjuk rasa terkait tuntutan penolakan penundaan pemilu. Aksi ini digelar untuk menuntut pernyataan tegas Presiden Jokowi untuk menolak masa jabatan Presiden 3 periode dan menolak penundaan pemilu serta pemulihan stabilitas ekonomi nasional dan keadilan bagi pelaku penyerangan terhadap masyarakat sipil. Pengelola bandara mencatat peningkatan yang signifikan jemaah umroh hingga 300%. Kami kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Salut untuk kamu yang memilih untuk tetap happy. Tetap happy internetan dengan isi ulang happy dari Tri. 2 GB hanya Rp5.000. Beli perdana happy, nikmati kuota besar, harga hemat. Dunia Tri, kekuatanku. Temukan inspirasi penuh arti bersama kisah meraih cita-cita di Uni. Merekatkan persahabatan bersama Yowis Band. Merasakan tulusnya cinta di Wedding Agreement The Series. Dan berbagi kepedulian di pintu surga terakhir. Amin. Streaming semuanya di Ramadan ini bersama Disney Plus Hotstar. Gak semua bisa kita kendalikan. Tapi kita punya pilihan. Salut untuk kamu yang memilih untuk tetap happy. Tetap happy internetan dengan isi ulang happy dari Tri. 2 GB hanya Rp5.000. Beli perdana happy, nikmati kuota besar, harga hemat. Dunia Tri, kekuatanku. Buka puasa masih lama ya? Bantu ibu siapin buka ya. Masak tahu telur nenek yuk. Kita tanya nenek resepnya yuk. Dari dulu kunci enaknya ada di kecap bango. Nikmat Ramadan semakin istimewa dengan kelezatan kecap bango. Udah jadi deh. Belum waktunya. Buka. Enak masakan anak kaya. Bango, kunci kelezatan sejak 1928. Ini siapa kek? Malaikat. Ini gimana? Ini urusan kacamata ini. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Andai dia bisa
bisa pakai baju baru Ramadan ini. Mah, baju ini masih bagus kan? Masih dong, kan Mama cuci pakai Vanis tiap hari. Yeay! Wah, untuk keluarga yang lain gimana, Mah? Mama punya ide. Vanish, hilangkan berbagai noda, rawat warna tetap cerah agar baju terlihat seperti baru. Cerahnya bajumu, cerahkan senyum mereka di bulan Ramadan. Bahagia berbagi baju bersama Vanish. Salut untuk kamu yang memilih untuk tetap happy. Tetap happy internetan dengan isi ulang happy dari Tri. 2 GB hanya Rp5.000. Beli perdana happy, nikmati kuota besar, harga hemat. Dunia Tri, kekuatanku. Wah, Mama lagi masak yang spesial nih. Iya, resep spesial Mama nih. Biar bisa bikin Ramadan orang lain pun jadi spesial. Di bulan Ramadan yang tak terlupakan ini, upload resep spesial ABC Ibu, bagikan 100 kebaikan. Temukan inspirasi penuh arti bersama kisah meraih cita-cita, merekatkan persahabatan, merasakan tulusnya cinta, dan berbagi kepedulian di Ramadan ini. Rambut kebal, ini senjata rahasia lawan rambut rontok. Combo kebal dari Pantene bekerja seperti multivitamin yang bantu cegah rambut rontok. Rambut kebal, ya rambut tebal. Lihat bedanya dalam 14 hari. Gak semua bisa kita kendalikan. Tapi kita punya pilihan. Salut untuk kamu yang memilih untuk tetap happy. Tetap happy internetan dengan isi ulang happy dari Tri. 2 GB hanya Rp5.000. Beli perdana happy, nikmati kuota besar, harga hemat. Dunia Tri, kekuatanku. Mas, kamu kenapa sih, Mas? Kenapa sikap kamu berubah? Kau marah sama aku? Salah aku apa? Saya nggak punya waktu banyak untuk ngobrol sama kamu. Duluan dia duluan. Udah, kita tuh sebagai tukang ojek harus kompak. Kan malu ntar sama supir bajai, supir metro mini. Gue mau ngojek dulu. Sinetron unggulan Indonesia sekarang ada versi audio seriesnya. Dengerin di RCTI Plus dijamin lebih greget. Lelah dan pusing kunang-kunang. Mungkin ini tanda kekurangan zat besi. Sangobion, kombinasi zat besi, vitamin, mineral pembentuk sel darah merah, bantu hilangkan gejala kurang darah. Sangobion. Salut untuk kamu yang memilih untuk tetap happy. Tetap happy internetan dengan isi ulang happy dari Tri. 2 GB hanya Rp5.000. Beli perdana happy, nikmati kuota besar, harga hemat. Dunia Tri, kekuatanku. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, polisi menggerebek pabrik rumahan bahan peledak petasan di Kediri, Jawa Timur. Sejak awal Ramadan, para pelaku telah menjual 80 kg bahan petasan. Warga khawatir dengan maraknya petasan di bulan Ramadan. Unit Reskrim Polsek Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur berhasil membongkar produksi rumahan bubuk peledak bahan petasan di Desa Blabak. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 3 orang tersangka, masing-masing pelaku pembuat bubuk peledak dan penjual. Polisi juga menyita 34 bungkus dengan berat 17 kg bahan peledak siap pakai, berikut bahan baku pembuatan serbuk petasan. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah maraknya petasan di bulan Ramadan. Polisi akhirnya menangkap 1 pelaku saat hendak bertransaksi. Di produksi rumahan ini, pelaku mampu membuat 15 kg bahan petasan dalam 1 hari. Mereka menjual secara online dengan harga Rp200.000 per kilogram. Sejak awal Ramadan hingga saat ini, mereka berhasil menjual 80 kg. Menelusuri dan menangkap para pembuat maupun penjual daripada obat petasan. Kami bisa mengamankan 3 pelaku. Jadi total yang bisa kita peroleh dari penangkapan kemarin 17 kilo siap edar, siap. Para pelaku kini terancam hukuman berat. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan.
Bulan suci Ramadan dimanfaatkan oleh ratusan jemaah umroh untuk pergi ke Tanah Suci di Arab Saudi. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat peningkatan yang signifikan, naik hingga 300%. Ratusan jemaah umroh memadati Terminal 3 keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Para jemaah yang berasal dari berbagai daerah ini ingin menikmati Ramadan di Tanah Suci. Jemaah umroh kali ini didominasi oleh orang tua dan lansia. Pengelola bandara mencatat ada kenaikan untuk pelaku perjalanan luar negeri sebanyak 300%. Alhamdulillah 300% ada kenaikan jumlah jamaah ya. Mungkin bisa jadi ini faktor dari lamanya jamaah tertunda untuk umrohnya. Jadi maka jamaah umroh membludak saat-saat ini. Sementara Supriyanto, jamaah asal Depok, mengatakan bersyukur dapat berangkat umroh pada Ramadan tahun ini. Alhamdulillah saya sangat bahagia sekali karena saya pun harusnya berangkat bulan Maret tahun 2020. Dan saat ini alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya berangkat ke Tanah Suci. Saat ini penumpang yang baru tiba dari luar negeri dibebaskan untuk tidak lagi wajib PCR dan karantina setibanya di Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Ratusan rumah di Pondok Cina Beji, Kota Depok melakukan kegiatan Ramadan yang unik. Ratusan warga memasang spanduk kutipan ayat suci Al-Quran di pagar rumah. Seperti inilah spanduk-spanduk kutipan ayat suci Al-Quran yang terpasang di tiap pagar rumah warga di Pondok Cina Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Yang tentunya berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai konsep rumah berdakwah, sebagai rasa syukur lantaran warga di wilayah tersebut dapat menjalani ibadah bulan suci Ramadan dengan dilonggarkannya peraturan pembatasan kegiatan. Ketua Penggagas Rumah Berdakwah Randi Aditya menyampaikan spanduk kutipan ayat suci Al-Quran sengaja dipasang yang nantinya akan dibaca oleh siapapun, khususnya kepada mereka yang akan bertamu ke rumah tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah berangkat dari kekhawatiran warga. Jadi udah 2 tahun kita dihadapi dengan situasi pandemi. Di kampung kita ini nggak ada kegiatan di bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini pandemi ini udah mulai berturun jumlah kasusnya dan kita menggagas untuk membuat yang namanya Kampung Ramadan Rumah Berdakwah. Selain rumah berdakwah, kegiatan positif lain juga dilakukan untuk anak-anak yang bertujuan agar mengenali makna penting bulan suci Ramadan sejak dini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mualaf ahli perbankan syariah Muhammad Syafi'i Antonio konsisten mengunggah konten tentang perekonomian dari sudut pandang Islam. Berbagi konten dan aktif mengajar tentang ekonomi sesuai syariat Islam menjadi jalan dakwah yang dipilih doktor lulusan Universitas Melbourne, Australia ini. Kisahnya akan disajikan dalam liputan khusus khas Ramadan, Meniti Jalan Ilahi. Kalau punya uang, masukkan di properti. Kalau punya uang, masukkan di emas. Kalau besok terjadi perang dunia ketiga, aman. Nah, jadi yang paling bagus kita diversifikasi. Nama saya Muhammad Syafi'i Antonio. Semua bisa menerima ketika saya memberikan satu kesungguhan, kemudian bisa berprestasi ketika sudah menjadi Muslim. Saya tertarik dengan Islam karena Islam adalah agama yang straightforward, agama yang sangat logik. Islam mengatur semua aspek kehidupan dari mulai bangun tidur, masuk ke bank, asuransi, pasar modal, mengurusi keluarga, semuanya diatur oleh Islam. Saya melihat seseorang yang menjadi Muslim harusnya bisa menjadi lebih tenang, bisa menjadi lebih kontributif, bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Ketika saya mengkaji tentang Islam, saya mendapatkan satu yang sangat logik, terutama kaitannya dengan sains, dengan teknologi.
Nah, sesungguhnya ketertarikan yang sangat luar biasa terhadap Rasul inilah yang saya yakin bahwa Islam adalah satu agama yang komprehensif, logik, hingga manusia di akhir zaman nanti insya Allah. Artinya hidup kita ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita bisa memberikan satu nilai tambah bahkan kepada bangsa. Saya memiliki sedikit ilmu dalam bidang syariah, ilmu dalam ekonomi, ilmu dalam banking and finance, dan saya memiliki sedikit ilmu tentang pasar modal dan pasar uang. Kemudian saya coba mengajarkan ekonomi syariah ini kepada generasi muda dan bagaimana jauh dari riba. Mudah-mudahan semangat among you is the most contributive one to the humanity. Kita bisa bersama-sama menjadikan Indonesia lebih makmur dan sejahtera dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya mungkin ada 3. Pertama, saya melihat bahwa masalah terbesar adalah 1, kemiskinan, yang kedua kebodohan, dan yang ketiga perpecahan. Jadi ada 3 masalah besar umat Islam Indonesia dan dunia. Bagaimana menyelesaikan ketiga masalah ini? Dengan segala kekurangan, saya mencoba untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Syariah mendorong kita untuk menjadi orang yang jujur. Syariah mendorong kita untuk bisa sharing dengan yang lain. Mendorong kita untuk efisien dan mampu berzakat. Islam itu mendorong at-ta'ayush al-ijtima'i. Hidup dengan damai, bukan saja dengan muslim, bahkan dengan non-muslim sekalipun, tetapi dengan nilai-nilai yang luhur. Jadi ekonomi syariah ini adalah ekonomi milik muslim, barokahnya bisa dinikmati oleh semua. Itulah sesungguhnya keindahan ekonomi syariah. Islam itu adalah agama barokah untuk dunia. Bersedekah, berbagi kebaikan, mencari berkah di bulan Ramadan. Menggapai ridho ilahi, ikhlas dalam berbagi. Saksikan liputan seputar Ramadan meniti jalan ilahi hanya di Seputar iNews RCTI. Marhaban ya Ramadan. Bali terus bergerak memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Salah satu objek wisata yang kini masih terdampak adalah Taman Nusa di Kabupaten Gianyar, Bali. Objek wisata edukasi ini menyimpan keberagaman Indonesia dengan latar belakang alam Bali yang kondisinya kini memprihatinkan. Tidak hanya Taman Mini Indonesia Indah, Taman Nusa di Kabupaten Gianyar, Bali juga memiliki miniatur rumah adat dari 34 provinsi di Indonesia. Objek wisata edukasi yang berada di Desa Sidan ini kondisinya kini sangat memprihatinkan, terdampak pandemi coronavirus. Rumah-rumah adat dalam kondisi tidak terawat, bahkan ada yang rusak parah. Revitalisasi perlu dilakukan agar wisatawan dapat kembali menikmati pengalaman komprehensif dan interaktif tentang budaya dari banyak etnis di Indonesia dengan latar belakang alam Bali. Kami kemarin mencoba merevitalisasi bahwa memang kebutuhan cukup besar, antara kurang lebih 3 miliar untuk menyelesaikan, mengembalikan posisi ini. Ini nanti akan kita masukkan ke dalam skema mungkin pemulihan ekonomi nasional, salah satu program PEN, karena ini juga keragaman budaya kita. Dalam kunjungannya ke Bali, Menparekraf juga mendukung penanaman 40.000 batang mangrove di lahan seluas 12,5 hektar di kawasan Bali Utara, khususnya hutan mangrove Gerokgak, Buleleng, Bali. Terobosan ini juga menjadi langkah besar menuju pariwisata yang berkelanjutan dan tatanan ekonomi baru pasca pandemi. Dari Gianyar dan Buleleng, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Saya Rian Kaputra, terima kasih dan sampai jumpa.